dengan tema cara efektif memerah dan menyimpan ASI. Nah, di sini yang hadir mungkin ada yang sedang menyusui atau sedang hamil, yang nantinya akan menyusui. Ini perlu untuk diketahui supaya nanti pada saat dalam keadaan urgent itu bisa tahu bagaimana cara memerah manual. Jadi tidak eh, depend on pumping gitu ya, karena nggak semua kasus yang terjadi itu harus pakai pumping ya. Tapi ibu-ibu juga harus tahu ASI yang sudah diperah itu bagaimana cara penyimpanan. Jadi di sini saya akan sharing sedikit ya, karena waktu kita juga nggak lama. Semoga nanti yang saya bagikan ini bermanfaat buat ibu-ibu semua yang hadir di kelas edukasi free by Langka Ibu sore hari ini ya. Kita mulai. Nah, ibu-ibu, ini adalah stage of lactation. Jadi, proses menyusui seorang ibu itu ada tangga-tangganya, ada tahap-tahapnya ya. Ini yang pertama kita lihat di sini ya. Saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama ada yang namanya mamogenesis ya. Jadi mamogenesis ini proses di mana payudara kita mulai bertumbuh ya, mulai membesar gitu ya, mulai nambah berat gitu ya. Jadi terjadi yang namanya bahasa kerennya ya, proliferasi gitu ya dari salurannya, glandsnya atau kelenjarnya, pokoknya semuanya bentuk anatomi payudara kita itu mengalami perubahan dari size dan juga beratnya. Itu yang disebut dengan mamogenesis ya. Mohon izin sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama, tubuh kita ini berproses ya untuk menyusui. Yang pertama tadi tahap mamogenesis ya, pembentukan dan juga perkembangan dari jaringan payudara kita, kelenjar payudara kita. Nah, terjadi sebenarnya dari masa kita mengalami pubertas ya ini, dari kita remaja ya sampai berkembang pesat pada saat kita sudah tahu hamil gitu ya. Makanya kelihatan betul perbedaan bentuk payudara pada saat hamil gitu ya. Ini dipengaruhi oleh hormon estrogen ya, itu untuk merangsang duktus ya atau saluran-saluran yang ada di dalam payudara yang mengalirkan ASI, terus juga ada progesteron ya, ini mendorong perkembangan dari kantong-kantong ASI. Ya, jadi mungkin beberapa pertemuan yang sebelumnya ada yang ikut ya tentang persiapan menyusui atau ada yang ikut kelas berbayar. Jadi di payudara kita ini ada kantong-kantong ASI, di dalamnya itu berisi ASI air ya, ASI kita. Nah, gitu. Nah, tujuannya proses ini apa? Mamogenesis ini tujuannya adalah untuk menyiapkan dari si payudaranya itu, dari struktur anatomi si payudaranya. Dari tadi kantongnya disiapin, nambah banyak, nambah besar, salurannya, duktusnya juga dipersiapkan gitu ya. Lalu yang kedua ada laktogenesis stage 1 ya, atau dibilangnya laktogenesis 1. Ini awal produksi dari ASI. Disinilah mulai aktif nih, mulai aktif kantong-kantong ASI kita untuk menghasilkan kolostrum. Makanya biasanya di mid pregnancy, ya trimester 3, itu biasanya sudah ada yang menghasilkan kolostrum gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di laktogenesis stage 1 ini, ibu-ibu, ini terjadi biasanya ada yang di trimester 2, ada yang di trimester 3, udah keluar tuh kolostrumnya. Tapi dia bisa sampai nanti postpartum hari kedua atau hari ketiga gitu ya. Ciri-cirinya apa laktogenesis pertama ini? Produksi kolostrum ya, ASI pertama. Ya, banyak mitos bilang itu adalah ASI yang kotor ya. Padahal tidak, memang warnanya kuning ya, dan itu lengket, dia sangat kental, tapi itu bukan ASI kotor, itu adalah kolostrum. Nah, kalau misalkan sudah keluar di trimester 2 atau 3 bisa ditampung dengan pipet.
atau dengan SPED. SPED itu suntikan ya, yang ukurannya kecil aja 1 cc. Jadi jarumnya dipatahkan, dibuang, lalu disedot itu kolostrumnya, disimpan, masukkan ke dalam box ya, kotak makan yang bersih, lalu bisa masukkan ke freezer gitu. Nah, nanti kita lihat berapa hari sih di freezer ASI itu bisa bertahan gitu ya. Nah, di dalam laktogenesis ini, di sini juga sudah ada peran dari prolaktin ya. Cuman dia masih belum terlalu besar karena ada peran progesteron dalamnya. Nah, lalu lanjut ke laktogenesis tahap kedua. Nah, biasanya ini di hari ketiga sampai hari ke-8 ya, biasanya. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Di sini sudah mulai meningkat apa produksi ASINya gitu ya. Nah, di sini ibu-ibu, kalau misalkan kita gagal menjalani laktogenesis pertama, biasanya untuk tahap-tahap berikutnya itu juga akan mengalami kesulitan. Sehingga memang ini adalah dasar basic sekali yang memang harus diketahui oleh ibu, calon ibu, bahwa dalam menyusui itu pun tubuh kita berproses menyiapkan diri dulu gitu ya. Nah, ketika nanti bayi udah lahir di sini ya, di laktogenesis stage 1 ini, itu pun harus ada kerjasama antara ibu dan bayi kita. Ini di sini ya, mid pregnancy sampai 2 hari postpartum. Ini kan bayinya udah lahir kan, 2 hari postpartum tuh. Nah, jadi waktu dari remaja, hamil, payudara kita sudah dibentuk. Itu lahir, ada namanya stase 1 ya, laktogenesis 1. Di sini juga harus ada kerjasama. Ibunya harus tahu bagaimana pelekatan dan juga posisi yang benar dalam menyusui gitu. Lalu lanjut lagi ke laktogenesis yang kedua. Yang tadi saya bilang ini udah produksi ASINya sudah makin meningkat gitu ya. Nah, di sini ASINya mulai keluar lebih banyak pastinya. Karena apa? Karena usia bayi juga semakin bertambah. Jadi kalau di hari pertama, hari kedua ada ibu yang stres, bilang, waduh ASINya dikit banget nih Bu Bidan, dokter gitu ya, apa perlu sufor aja? Itu salah besar. Dia tidak paham fase-fase dalam menyusui ini. Di sini kan sudah dibilang, laktogenesis stage 1 itu yang keluar baru kolostrum. Kolostrum itu masih sangat sedikit ya, sekitar 1 sendok makan sampai 1/4 sendok makan. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan lambung bayi gitu. Nah, setelah itu lanjut ke fase galaktopoesis ya. Ini dari hari ke-9 ya biasanya sampai selesai menyusui. Ya, yang saya sarankan menyusui sampai 2 tahun atau lebih ya. WHO pun menyarankan gitu ya. WHO bilang breastfeeding 2 years or beyond gitu ya. Tapi kalau 0 sampai 6 bulan full harus ASI eksklusif ya, tidak ditambahkan apapun kecuali vitamin atau obat-obatan mineral yang lainnya memang dari resep dokter. Tapi di luar itu tidak boleh sama sekali gitu ya. Jadi galaktopoesis ini itu tergantung dari proses supply and demand. Jadi sistem permintaan ya, permintaan dari bayi ya, hisapan dari bayi itu mempengaruhi produksi dari ASI. Makin sering disusui, maka atau makin sering ibunya rajin menyusui bayinya, maka produksinya akan terus ada ASINya. Tapi kalau ibunya jarang menyusui, otomatis dia juga akan menurun gitu ya. Jadi dia tergantung dari isapan bayinya. Karena itu merangsang 2 hormon utama yang bekerja pada saat menyusui, yaitu prolaktin dan oksitosin, gitu ya. Jadi ada proses kestabilan produksi ASI kalau misalkan ibunya rajin menyusui, ibunya tahu pelekatannya yang benar seperti apa. Tapi kalau ada masalah, misalkan payudaranya bengkak atau ada gerenjel-gerenjel kayak kelereng atau bisa jadi mastitis ya, merah berat panas wah demam gitu ya, terus ibunya nggak nyusuin, jadi juga pasti akan mengalami yang namanya produksi ASI akan menurun. Jadi walaupun nanti ada masalah itu tetap kunci yang utamanya adalah tetap disusui atau diperah manual gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cara memerah dan menyimpan ASI. Nanti saya akan ada video di sini ya. Jadi ini ada di dalam buku kayaan terbaru tahun 2024.
Ya, di sini dijelaskan cara memerah dan menyimpan ASI. Yang pasti, ibu-ibu sebelum menyusui itu biasakan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Makanya saya sarankan nanti jangan terlalu jauh antara kamar kamar ibu dan bayi dengan kamar mandi atau wastafelnya, gitu ya. Nah, cuci tangan dengan bersih, pakai sabun pastinya ya. Eh, dan yang pasti, ibu-ibu, kenapa sih perlu cuci tangan? Karena mungkin nanti kita akan memegang mulut bayi gitu ya pada saat menyusui ya. Misalkan pada saat bayinya sudah menyusui tapi dia masih seperti ngempeng, kita bisa mengeluarkan pakai jari kita dari ujung pinggir bibir ini lalu dimasukkan gitu ya kayak dicongkel gitu ke dalam. Jadi pengganti puting dan air oleh kita itu adalah jari kita. Lalu lama-lama kita tarik jari kita. Nah, itu kan otomatis jari kita harus bersih gitu ya. Jadi cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, lalu dikeringkan gitu ya. Nah, untuk memerah, nanti kita akan lihat videonya ya. Tapi ketika kita sudah memerah ini, pastikan juga kita sudah menyiapkan barang-barang itu yang bersih ya. Jadi yang alat tampungnya ini wadahnya, yang pastinya juga yang mulutnya ini yang lebar. Ya, jadi misalkan mangkok gitu ya. Kalau gelas mungkin terlalu kecil ya. Takutnya kemana-mana gitu ya ininya keluar asinya. Lalu setelah itu bisa disimpan di dalam botol kaca, disimpan di dalam freezer, tapi jangan lupa diberi label tanggal dan juga waktunya. Nah, nanti sistemnya gimana cara pengeluaran yang mana duluan nih gitu ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Yang pasti ketika kita mau mengeluarkan asip dari freezer, itu harus yang masuk duluan, baru itu yang akan dikeluarkan duluan ya. Dan tidak dipanaskan ya asipnya, tapi cukup seperti di gambar ini menggunakan baskom ya, terus kasih air hangat dan ditaruh botolnya di situ. Jadi biarkan dia menyesuaikan dengan suhu ruang. Kalau dia direbus, ya dipanaskan dengan microwave, itu bisa merusak kandungan gizinya, gitu ya. Jadi kemarin kayaknya sempat ada yang tanya, boleh nggak dipanasin gitu ya? Itu sama sekali tidak boleh, gitu ya. Nah, lalu bisa diberikan ke bayi dengan cup feeder atau dengan sendok pelan-pelan gitu ya. Nanti ada media-media yang juga di sini saya jelaskan sekilas. Dan yang paling penting itu adalah botol yang dipakai ini usahakan jangan terlalu besar-besar. Jadi supaya apa? Supaya nggak sayang. Jadi misalkan 200 mili gitu ya. Nah, lalu dihangatkan. Kalau misalkan 600 mili atau 1 liter gitu ya contoh. Belum tentu kan sekali minum segitu gitu kan. Sedangkan nanti minum lagi mungkin bisa 4 jam lebih kemudian gitu ya. Nah itu sayang gitu ya. Nah ini ada video, saya share sound dulu. Video cara memerah dengan tangan. Ini adalah skill yang memang harus seorang ibu tahu, ibu bisa, karena nggak semua solusi itu selalu pakai pumping. Ya, kita Ah. kita dengar ya. Kita lihat videonya. Hmm. The first time only about 20 mils and then 50 mils. Right. You put this on your lap. That's it. I think it's... Okay. Yeah. Right, now you know how the ducts come down inside the breast and then behind the nipples little milk pots, the lactiferous sinuses. Well, basically, when the baby breastfeeds, they get a mouthful of your breast which elongates in their mouth, and that's got those little milk sinuses. So all you have to do when you're expressing is place your fingers and go behind the nipple, pressing back gently, and out comes the milk. Oh. Right. Yeah, this is why we've got a towel. Because you've got an established milk supply, it comes out really easily. And you imagine when the baby's on the breast, that's how each time they suck, the milk's squirting into their mouth, probably even more than that too, because their mouth, of course, grasps the whole breast. So basically, you place your fingers
against your breast, press back in, and squeeze behind the nipple. And you can actually feel the lactiferous sinuses. Don't worry about the squirts. You get used to directing into the bowl. It doesn't matter which angle you place your fingers at, whatever's comfortable for your hand. And am I hurting you at all? No. Okay, and you just do it nice and rhythmically about the same pace that the baby sucks, which is about one suck every second. And you just get into it, and you can actually do it quite rhythmically and easily, and the milk will just flow beautifully. And of course, you're letting down, otherwise it wouldn't be squirting out like that. Okay, do you want to have a try yourself? Okay. Okay, so put your fingers opposite each other. Just draw an imaginary line through your nipple. Well, the problem I've got is I can't see properly. Right, well, I'll show you how we'll use a mirror in a minute, but just have a little try first. Press back Jangan into the melihat ini. breast. See how you Do sort you of, pull it forward just or forget about squeezing, just push straight back into the breast. back? Merah susu, Oke, jadi ya memerah susu ya. merah ASI. Iya, Mbak Hena. Oke, jadi tadi kita lihat ya videonya bagaimana cara memerah yang benar. Yang pertama pasti tadi ya kita cuci tangan dulu, siapkan waskomnya, lalu dalam posisi ibunya juga nyaman ya. Kalau bisa ada senderannya sambil duduk senderan ya. Siapkan juga mungkin elap gitu ya. Yang pertama itu harus ditekan dulu posisinya jari kita itu harus ditekan dulu ke arah tubuh. Jadi di sekitaran areola ini kan areolanya nggak terlalu hitam ya, karena ini orang luar nih ceritanya. Nah, jadi bentuk dulu tangannya kayak C gitu ya. Nah, lalu ditekan ke arah tubuh kita, baru ditekan ke depan ke arah depan ke arah puting, lalu lepas gitu ya. Coba kita nonton sekali lagi ya. Nah, ini. The first time only about 20 mils and then 50 mils. Ya, ada lap, ada Um, waskom, ya, tempatnya nyaman, bisa senderan belakangnya. Okay. Nah, ini kan pertama kali Right, ibunya and you know disuruh how dulu. the Gimana sih ducts cara come kamu? Nah, ini down diajarin inside the sama breast, and bidannya. then behind the nipples, little milk pots, the lactiferous sinuses. Ya, di situ. Well, basically, Nah, when the baby bukan di puting ya, breastfeeds, they get a ibu-ibu ya, mouthful of your breast, which tapi di elongates daerah their mouth, situ. and that's got those little milk Kenapa di sinuses. So situ? all you have to Karena do when itu you're adalah expressing daerah is duktus place your yang saya bilang fingers saluran, and saluran go besar itu behind di the situ. nipple, pressing back gently, and out comes Bukan the di milk. puting. Nah, Right. Yeah. This is why we've got a towel. Because you've got an established milk supply, it comes out really easily. And you imagine when the baby's on the breast, tekan ke arah that's depan how ya. each time they suck, the milk squirting into their mouth, probably even more than that too, because their mouth, of course, grasps the whole breast. So basically, you place your Ya, fingers tekan against your jarinya, breast, press back in, press back and ke squeeze arah tubuh behind the kita, ke nipple. And you can belakang. actually feel the lactiferous sinuses. Don't worry about the squirts. You get used to directing into the bowl. It doesn't matter which angle you place your fingers at, whatever's comfortable for your hand. And am I hurting you at all? No. Okay, and you just do it nice and rhythmically about the same pace that the baby sucks, which is about one suck every second. And you just get into it, and you can actually do it quite rhythmically and easily, and the milk will just flow beautifully. And of course, you're letting down, otherwise it wouldn't be squirting out like that. Okay, do you want to have a try yourself? Okay. Okay, so put your fingers opposite each other. Just draw an imaginary line through your nipple. Well, the problem I've got is I can't see properly. Right, well, I'll show you how we'll use a mirror in a minute, but just have a Okay. little try first. Press back into the breast. Press back dulu ya. See how Jadi you tekan do dulu you ke arah pull it tubuh. forward Just or forget about squeezing, just push straight back into the breast. back? Nah, jadi yang pertama tekan dulu ke arah belakang, baru tekan ke arah depan ke arah puting gitu ya. Nah, nanti setelah ini baru asipnya bisa disimpan di dalam botol gitu. Nah, bisa dilakukan memerah manual ini dengan tangan ini ketika apa? Ketika ibu-ibu merasa tidak nyaman. Contoh, misalkan lagi pergi nih, nggak bawa bayi, tapi nggak bawa pumping juga gitu ya. Sebenarnya mau perginya sekitaran sejam nih, sejam sampai 1,5 jam. Nggak taunya malah kelebihan sampai 2 setengah jam. Sedangkan payudaranya sudah memproduksi ASI, ya kan? Apalagi awal-awal ya di 1 bulan pertama itu aktif banget tuh payudara kan.
kerasa banget kalau penuh. Nah, bisa tuh dibantu dengan tangan. Jadi diperah manual. Ketika kita tidak nyaman, ketika kita misalkan lupa bawa pumping, nah itu bisa dilakukan. Dan kekuatannya itu, tekanannya itu masing-masing. Karena kan setiap orang itu beda-beda ya. Kalau yang melakukan parah itu bidan pasti beda karena yang merasakan si ibu. Makanya memerah ini adalah skill yang memang harus setiap ibu yang sedang menyusui atau yang akan menyusui harus tahu gitu. Ini kayak pertolongan pertama lah gitu ya ibu-ibu. Ini kita bahas tentang suhu dan lama penyimpanan. Ini juga ada di buku KIA. Jadi ibu-ibu rajin-rajinlah baca-baca buku KIA ya karena itu sudah disusun oleh 13 profesi kesehatan di Indonesia, termasuk dalamnya juga bidan. Nah, ini kita baca ya. ASI baru diperah, disimpan dalam cooler bag. Kalau ibu-ibu yang bekerja nih ya, pastikan bawa nih gembolan, cooler bag, pumping, ya, dan lain sebagainya ya. Itu kalau suhunya di dalam suhu 15 derajat ya Celcius, itu lama penyimpanannya 24 jam. Kalau dalam ruangan ya, asip segar, misalkan di rumah, di suhu 27 sampai 32 itu 4 jam. Tapi kalau lebih rendah dari itu, kurang dari 25 derajat Celcius, bisa 6 sampai 8 jam, tergantung tinggalnya di daerah mana ya. Nah, kalau di kulkas itu kurang dari 4 derajat Celcius, bisa 2 sampai 3 hari. Kalau di freezer, lemari yang satu pintu, minus 15 derajat sampai 0 derajat itu 2 minggu. Kalau freezer yang dua pintu ya, atas bawah atau yang kanan kiri gitu, itu bisa sampai 6 bulan. Nah, tinggal ibu-ibu semua tahu bagaimana kulkasnya masing-masing, indikator suhunya seperti apa, sehingga bisa memastikan kualitas dari asip yang sudah disimpan gitu ya. Nah, ini media asip ya ibu-ibu. Jadi, menurut kode etik juga itu tidak disarankan pakai dot. Jadi mohon maaf kalau di sini ada ibu-ibu yang mungkin tersindir saya bilang pakai dot ya mohon maaf ya. Memang itulah kenyataannya. Nanti saya akan jelaskan di slide yang terakhir kenapa dot itu nggak boleh gitu ya. Nah, kita pakai media asip ini justru sebenarnya membantu kita supaya kita tidak mengalami momen bingung puting gitu ya. Nah, banyak ya modelnya. Ada yang seperti ini, pipet ya. Ada yang cup feeder, ada yang seperti ini juga ya, spoon gitu ya. Ini juga ya. Anda pakai ini, pakai cangkir ya, disendokin pelan-pelan gitu. Jadi memang yang nanti kalau misalkan di sini ada ibu yang bekerja, nanti akan bekerja udah habis nih masa cutinya, mohon diajarkan mbaknya atau babysitternya bagaimana cara memberikan asik menggunakan media-media yang ini gitu. Nah, ini tadi ya, prinsip dalam pemberian ASIP itu adalah FIFO, first in, first out. Gitu ya. Prinsip pengelolaan stok ASIP, memastikan bahwa ASIP yang pertama kali diperah dan disimpan, itu nanti ASIP yang pertama kali digunakan. Itu yang akan keluar dari kulkas, ya dari freezer gitu. Nah, prinsip ini penting. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas dan juga keamanan ASIP bagi bayi. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama label. Jadi nanti di setiap botolnya pastikan diberi label. Labelnya juga bagusnya tahan air ya, atau spidol permanen. Karena yang kita tahu ini masukin ke freezer, ke kulkas gitu ya. Tulis tanggal dan jam. Nah, jangan tanggal aja, jamnya juga ditulis di setiap wadah gitu ya. Lalu yang kedua, simpannya sesuai urutan. Jadi jangan acak-acakan. Jadi memang kulkas untuk arsip itu ada beberapa orang tuh pisah sama kulkas yang untuk makanan yang di dapur gitu ya. Itu memang lebih bagus kalau memang mampu dan bisa. Tapi kalau tidak bisa ya pakai yang ada aja dengan cara memperhatikan hal-hal ini gitu ya. Saat menyimpan di kulkas atau di freezer diatur berdasarkan tanggal. Yang paling lama itu paling depan supaya nanti dia yang keluar duluan gitu ya. Dan kalau perlu misalkan di freezernya mungkin ada makanan lain. Alangkah baik memang untuk wadah khusus untuk asip itu dibuat ya entah misalkan dengan box tertentu gitu ya yang memang hanya untuk asip. Jadi nggak boleh ya oh, ini bekas ikan, ini bekas udang gitu ya nggak boleh. Jadi benar-benar hanya untuk asip gitu.
Lalu tadi gunakan dari tanggal yang tertua lebih dahulu gitu untuk digunakan. Nah, ini saya sama sekali tidak menyarankan dalam proses menyusui menggunakan dot gitu ya. Selain memang ini membuat bingung puting, itu juga membuat pertumbuhan giginya juga tidak baik, lalu juga mempengaruhi dalam proses proses nanti dia mau MPASI. Ya, jadi sebenarnya Tuhan tuh udah ciptakan itu state by stage ya. Jadi kalau tadi proses laktasi itu aja dimulai dari kita zaman remaja, terus hamil, terus baru lahiran, itu ada prosesnya semuanya Tuhan udah atur. Apalagi untuk anak kita gitu kan, Tuhan juga udah ciptakan gitu. Pertama dia ASI dulu, ya proses ASI ini dia menyusui secara langsung atau dengan bantuan media tadi, itu melatih otot-otot orang motor dia supaya nanti waktu dia makan ya MPASI dia sudah siap. Jadi dia tidak keenakan hanya dengan mengedot karena itu beda. Apa bedanya? Kita lihat. Nah, ini saya nggak share di mana-mana ya. Ini hanya di kelas free ini dan mungkin di kelas berbayar juga saya akan share pasti tentang ini. Ini tentang complete shock cycle. Jadi lihat ya gambar ini. Ini adalah pelekatan yang benar, Ibu-ibu. Jadi kalau dia pelekatan yang benar, bibir bawah bayinya itu keluar ya, doer. Dagunya nempel ke payudara. Wajah anaknya itu menghadap payudara sama badannya. Jadi otomatis di sini badannya ya sama perut ibunya itu nempel. Jadi nggak ada ceritanya kepala anaknya nengok gini aja, tengkleng kayak gitu kan nggak nyaman minumnya gitu. Nah, terus lihat lagi satu garis lurus antara kepala, kan bahunya di sini bahu dan badannya. Jadi benar-benar menghadap ke ibunya. Dan yang masuk itu tidak hanya puting, ini putingnya kan sampai dalam ya, sampai di sini. Tapi arealnya juga masuk semuanya. Karena apa? Ini tadi saya bilang, ini sama yang kayak tadi yang ini ya, memerah manual itu ya. Kenapa yang dipencet itu bukan puting? Kenapa yang di areola? Kenapa di sini ya? Di sini kan tadi tangannya tuh, tangan si bidannya. Ya karena ini muaranya. Ketika ini yang ditekan, ya akan keluar asinya. Gitu. Nah, lihat ya ini. Jadi ketika pelekatannya benar, nah ini ada tekanan negatif yang tercipta dalam rongga mulutnya si anak ya, rongga mulut dan lidah. Nah ini lidahnya ada di bawah ya. Ini seperti ini. Jadi ada tekanan di sini, lihat arahnya. Ada tekanan di sini ketika dia suckling ya. Terus ada tekanan di sini. Lalu ke sini. Ini saya belum ada videonya, baru ada gambar. Mungkin nanti di kelas yang berbayar saya akan bagikan ya. Gimana sih complete suck cycle yang memang benar-benar membedakan sama eh, dot ya, sama dot tadi yang ini. Kalau dot, ini bahannya aja udah beda ya, ibu-ibu. Ini terbuat dari apa, gitu kan? Lalu di sini juga tidak ada duktus ya, tidak ada otot yang harus dihisap, gitu kan? Dia langsung aja, gitu. Dot pun dibalik juga kadang bisa suka netes ya. Jadi itu yang buat bayi juga merasa nyaman pakai dot dan balik lagi mau nyusuin secara langsung dia pasti rewel, bingung puting gitu. Nah, proses mekanis oleh lidah terhadap areola dan saluran susu ya, duktus yang saya bilang tadi yang ini, itu membantu mendorong ASI keluar. Jadi proses tekanan-tekanan ini, yang arah-arah panah ini ketika bayi menghisap, itu buat tekanan negatif dan buat ASINya keluar. Koordinasi mulut, lidah, langit-langit pada saat dia menghisap gitu ya. Nah, kalau di menyusui secara langsung, itu ada flow-nya. Jadi ada alirannya itu dia yang ngatur. Nah, kayak sungai. Sungai kan kadang deras, kadang sedang, kadang hening banget ya. Pernah kan lihat sungai kayaknya tenang banget. Nah, gitu juga payudara kita ini yang berisi asi-asi ini. Tergantung dari cara menghisapnya bayi. Kan kita mungkin yang sudah menyusui ya suka dengar apa namanya glek-glek-glek gitu ya. Nah, itu ada proses flow-nya di situ. Sedangkan kalau di sini nggak ada. Sini nggak ada. Di sini kan nggak ada pengatur kederasan air, ya kan? Kederasan air atau kederasan susu di dalam eh, botol ya, nggak ada. Tapi kalau payudara ada, ya. Oke, ini video terakhir. When your baby suckles, it stimulates nerve endings in the nipple that tell your pituitary gland to release two hormones,
prolactin, and oxytocin. Prolactin causes your alveoli to take nutrients from your blood supply and turn them Nah, ini into breast namanya milk. tadi Oxytocin causes muscle bola-bola yang isinya contractions that push the ASI. milk out of the alveoli Nah, and dan through the milk ngeluarin ducts. ASI. The release of the oxytocin hormone while breastfeeding will also cause uterine contractions, which helps your uterus return to its pre-pregnancy size. Nah, Both prolactin and oxytocin help the mother form an emotional bond with her baby. videonya. Thank you so much for watching this video. Please watch my other video. Videonya singkat sekali ya. Jadi tadi waktu dia menyusui itu ada hisapan dari bayinya itu memunculkan hormon yaitu prolaktin di otaknya. Terus itu ada hormon oksitosin juga. Dua hormon ini adalah hormon penting dalam proses menyusui ya. Makanya biasanya ya ketika ibu-ibu yang memerah di kantor itu biasanya sambil lihat video anaknya, foto anaknya gitu ya, supaya keluar hormon oksitosinnya gitu. Oke, itu aja untuk materi hari ini tentang cara memerah dan juga menyimpan ASI. Jadi cara memerah tadi Ibu sudah belajar ya dari video. Cuci tangan, siapkan bahan alatnya ya, ada waskomnya yang bersih, ada tempat penyimpanan asipnya. Lalu setelah itu eh, bentuk tangannya C seperti ini ya, C ditekan di daerah areola, bukan daerah puting ya, karena daerah areola itu banyak tadi saluran-saluran yang bermuara ya. Terus ditekan ke arah badan kita, lalu ditekan ke depan ke arah puting gitu. Lalu disimpan. Sistem menyimpan tadi jangan lupa ada tanggal, ada waktu dengan sistem FIFO first in first out ya, yang masuk duluan itu nanti dipakai duluan, keluar duluan. Cara menggunakan asipnya tidak direbus, tidak di microwave ya. Tapi taruh di waskom, kasih air panas, taruhlah botolnya di dalam waskom itu. Lalu caranya pemberiannya tidak menggunakan botol, tapi menggunakan cup feeder. Bisa disendokin, bisa pakai pipet, bisa pakai spet gitu ya. Jadi banyak media-medianya. Mungkin sekian dulu ya ibu-ibu untuk materi sore hari ini. Jika ada pertanyaan silakan di kolom chat. Sebelum saya mau share beberapa hal lainnya tentang kegiatan yang ada di langkah ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, sembari menunggu yang mau bertanya, saya mau kasih pengumuman sedikit. Di kelas Langkah Ibu, by Bidan Membantu, setiap hari Sabtu kita ada kelas gratis ya Ibu-Ibu. Silakan dimanfaatkan. Kalau berkenan, boleh dibagikan ke rekan-rekannya yang mungkin sedang hamil, sedang proses menyusui, atau proses nifas ya, atau proses punya bayi gitu ya, yang mau MPASI, atau bingung mau pilih KB. Nah, silakan boleh dibagikan grup ini ya, nanti boleh japri minta link grup untuk bisa gabung ke kelas gratis setiap Sabtu dan setiap hari Rabu kita ada tanya jawab ya di grup jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, untuk kelas berbayarnya kita ada kelas edukasi apa aja sih di bulan Juni ya. Nah, ini dia. Jadi di bulan Juni tahun 2025 kita ada kelas yang pertama, minggu pertama, tanggal 2 dan tanggal 4 kita ada kelas siap menyusui walau ibu bekerja. Nah, jadi saya di sini mau mengajarkan nanti bagaimana sih kiat-kiat walaupun kita bekerja tapi tetap memberikan ASI secara full ya, eksklusif gitu. Lalu minggu kedua kita akan belajar tentang persiapan persalinan. Minggu ketiga ada kelas pulih pasca lahiran. Nah, ini yang sering disepelekan oleh kebanyakan ibu, udah nggak memikirkan dirinya sendiri karena udah ada malaikat kecilnya, padahal ibunya overwhelmed sendiri, kecapean sendiri, tantrum sendiri, sendiri gitu ya, sampai nggak sadar taunya kena baby blues atau postpartum blues gitu. Nah, sini kita akan belajar di sini bagaimana cara supaya nggak sampai kejadian seperti itu gitu. Jadi nggak hanya bahas tentang sehat masa nifas secara fisik, tapi juga secara mental. Lalu di minggu keempat ada kelas persalinan dengan hypnobirthing.
Fasilitasnya dapat materi, rekaman, dan konsultasi one-on-one dengan bidan selama 1 minggu kelas berjalan. Jadi misalkan milih kelas minggu ke 1 ya, di hari Senin dan hari Rabu. Selama 1 minggu ini silakan boleh konsultasi dengan bidan yang ada di grupnya. Nah, ini saya share eh kelasnya minggu pertama ya, siap menyusui walau ibu bekerja hari Senin dan Rabu, kita di malam karena mengingat mungkin ada kegiatan di pagi hari. Tujuannya untuk mempersiapkan ibu menyusui, terutama ibu yang akan kembali bekerja ya. Siapa aja yang bisa ikutan, ibu hamil yang akan menyusui, ibu menyusui yang sedang menyusui sekarang ya, mungkin anaknya usia 1 bulan, 2 bulan, silakan. Di hari Senin kita akan bahas topik persiapan menyusui untuk ibu bekerja dimulai sejak hamil. Nah ini banyak banget golden hour ya. Ini yang tadi saya bahas di stage of lactation ya, salah satunya itu. Nanti ada banyak lagi. Lalu di hari Rabu kita akan bahas tentang pumping tanpa drama. Nah kan kebanyakan ibu-ibu yang bekerja pasti punya pumping ya. Gimana sih pumping yang benar gitu ya supaya stoknya itu sesuai, nggak kelebihan, nggak juga kekurangan bayinya ya. Karena kita sering lihat ya di media sosial orang sampai buang-buang ASIP ya. Terlalu berlebihan pumpingnya, taunya nggak berguna gitu. Lalu di minggu kedua, ini harganya ya. Minggu kedua ada kelas persiapan persalinan. Sama ya, Senin dan Rabu di malam juga. Tujuannya apa kelas ini? Untuk mempersiapkan fisik dan mental. Untuk menyambut persalinan dengan lebih tenang. Jadi nanti kita akan belajar tidak hanya persiapan fisiknya, tapi mentalnya juga. Karena persalinan itu bagaimana cara kita untuk mengenal ritme tubuh kita, kenali diri kita, pada saat kapan kita harus pergi ke rumah sakit, pada saat kapan kita harus berkomunikasi dengan janin kita, stimulasi apa yang baik untuk bayi pada saat kita proses bersalin gitu, fase-fasenya gimana, kenapa orang lebih cepat, kenapa saya kok lama banget nggak lahiran, apalagi kalau nanti sama-sama di ruangan bersalin ada 5 ibu nih gitu kan. Padahal dia baru datang, kok dia langsung lahiran gitu ya. Misalkan yang satu lagi, sebelah lagi, dia udah dari 2 hari yang lalu gitu kan. Oh kita jadinya parno, 2 hari yang lalu, sekarang nggak lahir-lahir, jangan-jangan saya begitu. Nah, kita pelajari di sini, kita harus kenal, tahu diri kita seperti apa gitu ya. Lalu di minggu ketiga, kita ada kelas pulih pasca lahiran. Ini untuk apa? Untuk siapin fisik dan mental yang tadi saya bilang ya. Jangan sampai habis lahiran, awal harusnya kan kita senang ada malaikat kecil, taunya kita malah jadi stres gitu ya, apalagi tidak didukung oleh lingkungan ya, oleh suami, oleh keluarga atau siapapun di sekitar ibu untuk proses masa pemulihan masa nifas ini. Ini siapa yang boleh ikut? Ibu trimester 3 boleh ikut. Jadi persiapan sebelum kejadian gitu ya. Lalu ibu nifas juga boleh ya, yang baru nifas sehari, 2 hari, seminggu boleh, silakan. Apa yang akan dipelajari? Hari Senin kita akan belajar apa itu baby blues, postpartum blues, lalu bagaimana kalau lagi overwhelmed. Terus kalau aku menangis gimana gitu ya, gimana cara mencegah supaya nggak kelelahan masa nifasnya gitu. Lalu di hari Rabu kita ada kelas cara merawat bayi baru lahir ya tanpa panik. Ya ini di kelas newborn care, ini juga penting untuk ibu-ibu nifas ya, karena banyak yang ibu-ibu merasa overwhelmed atau merasa panik gitu ya. Gimana nih gitu ya, sampai akhirnya malah buat stres sendiri karena nggak bisa merawat bayinya sendiri gitu. Nah, lalu di minggu keempat bulan Juni kita ada kelas persalinan dengan hypnobirthing ya. Ini pernah dibagikan di kelas edukasi free ya tentang hypnobirthing. Jadi ini gunanya untuk siapin fisik mental dengan hypnobirthing. Apa itu hypnobirthing? Ya, apa bedanya sama lahiran biasa gitu ya. Lalu nanti kita akan belajar ya di hari Rabu ini langsung praktik afirmasi, latihan nafas, visualisasi gitu ya supaya tubuh mind body soul kita juga terkonek gitu ya antara janin dan ibu dan juga ayahnya gitu untuk nanti proses persiapan melahirkan. Oke, itu aja pengumuman dari Langkah Ibu. Nanti bagi yang mau join di kelas berbayar,
boleh japri ya. Nanti saya akan bagikan juga apa-apa aja tadi kelasnya, minggu pertama apa, kedua, ketiga apa. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Tasya. Saya izin jawab ya. Kehamilan 35 week, apakah sudah boleh konsumsi untuk pelancar ASI? Jika boleh, apa saja minuman dan makanan yang bisa membuat produksi ASI lebih banyak? Oke, baik. Jadi, Mbak Tasya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini luar biasa. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang sama kondisinya kayak Mbak Tasya. Jadi, ketika hamil, itu kita tidak perlu konsumsi pelancar ASI. Kenapa? Untuk apa kita konsumsi pelancar ASI kalau bayinya belum ada? Ya, karena tadi kan prinsipnya supply and demand. Kalau ada hisapan, dia akan baru bekerja gitu ya. Kalau nggak ada hisapan, tidak ada permintaan, nggak ada demand, dia nggak akan bekerja maksimal. Jadi nanti malah mubazir beli pelancar ASINya ya. Untuk makanan dan minuman yang buat produksi lebih banyak, sebenarnya tetap harus ada kerjasama antara gizi, istirahat cukup, dan juga tadi supply and demand dari bayi ya. Jadi gizi, perhatikan makanannya, di mana harus ada tambahan 600 kilokalori. Jadi lebih banyak protein, sayur, vitamin, mineral ya. Itu untuk ibu menyusui. Lalu yang kedua tadi dari istirahat ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ibu menyusui itu pasti melelahkan ya. Ibu karena begadang. Kenapa begadang? Kenapa harus tetap begadang? Karena prolaktin itu paling banyak dikeluarkan tubuh kita di malam. Jadi saya sarankan ibu-ibu nanti yang sekarang mungkin lagi hamil trimester 3 tetap memberikan susu, menyusui anaknya di malam hari. Karena pada saat itulah hormon prolaktin, tadi ada dua ya, prolaktin dan oksitosin. Itu hormon yang berperan penting dalam menyusui. Itu yang bisa membuat produksi ASINya itu tetap lancar. Itu prolaktin. Kalau oksitosin tadi kerjanya untuk meremas kantong ASI supaya dia keluar. Tapi ketika ada oksitosin, ada permintaan hisapan dari bayinya, gitu, baru keluar oksitosinnya, gitu ya. Lalu yang ketiga, supaya produksi ASINya lebih lancar adalah harus ada rangsangan. Rangsangan dari mana? Hisapan bayinya. Jadi bayinya harus sering disusui dengan pelekatan dan juga posisi yang benar, gitu ya. Jadi tiga cara tidak hanya dari minuman atau makanan supaya produksi ASI lebih banyak. Pertama dari gizi, ya, perhatikan gizinya, lebih banyak vitamin, mineral, air putih juga ya. Lalu yang kedua dari frekuensi menyusui, ya, makin sering disusui, otomatis otak ini akan mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin, ya, lebih banyak. Karena dia tahu, ayo kerja, 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 ada permintaan, ada hisapan, gitu ya. Lalu yang ketiga istirahat. Tapi overall di atas semuanya itu yang pasti hati yang gembira, ya. Ibunya harus gembira, harus happy, ya. Kalau berdasarkan literatur makanan ya, makanan sayuran yang mengandung galaktogok seperti katuk, kelor ya, daun bangun-bangun ya. Dan sebenarnya nggak hanya itu ya, Ibu ya. Makanan apapun sebenarnya yang bergizi, yang buat ibunya happy itu bisa jadi booster juga buat ibu-ibu gitu. Mungkin demikian ya, Mbak Tasya ya. Semoga menjawab. Oke, ada lagi yang mau bertanya, ibu-ibu? Silakan. Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, kalau begitu kelas sore hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya ya, ibu-ibu. Semoga sedikit yang saya bagikan bermanfaat buat ibu-ibu semua. Semoga semuanya sehat, lancar proses bersalinnya, proses merawat anak, proses menyusui, dan semuanya dimudahkan. Saya akhiri kelas sore hari ini. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sama-sama Mbak Dewi, Mbak Iis, Mbak Eva.